Heboh banget ikannya. Pada berebut makanan sampai segitunya. Sob, kalian emangnya udah gak makan berapa hari sih? Teman, kenalin nih Sobat Otan yang kalau makan gak bisa santai. Ikan patin. Kalian pasti sudah tahu kan ikan yang satu ini? Atau malah pernah melihat langsung? Ikan patin termasuk ke dalam jenis catfish ya teman. Soalnya patin punya 2 pasang kumis pendek. Salah satu fungsi kumis ini sebagai alat peraba. Ikan patin termasuk ikan yang tahan banting ya teman. Mereka bisa bertahan di kondisi air yang keruh, juga yang berlumpur. Bahkan dalam kondisi yang minim air sekalipun. Patin sendiri memiliki ciri khas, yakni kulitnya yang tidak memiliki sisik. Wah, patinnya besar-besar ya. Enak banget nih kalau dimasak bumbu pindang. Patin bukan cuma enak dipindang teman. Di Sukabumi ini, ikan patin bisa juga diolah menjadi abon. Pertama-tama, ikan patin kita kukus dulu selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, patinnya kita haluskan dengan tangan kosong. Selanjutnya, bumbu-bumbu seperti jahe, serai, kemiri, bawang merah, bawang putih, lada, merica, dan lengkuas kita blender. Lalu, campurkan bumbu ini ke dalam patin yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata. Berikutnya, patin kita goreng sekitar 30 menit hingga warnanya kecoklatan. Sudah hampir jadi nih. Terakhir, abon patin ini kita keringkan hingga keluar minyak-minyaknya. Jadi deh, abon patin yang sangat lezat. Rasanya nggak kalah loh dengan abon sapi. Bahkan abon patin ini lebih gurih. Sip deh. Hai paman nelayan, pasti mau cari ikan di laut kan? Otan ikut dong. Kayaknya seru nih. Otan kan juga butuh vitamin C, alias angin-angin segar di lautan. Yeay! Laju perahu paman nelayan wus-wus banget, alias ngebut. Nggak sabaran banget nih kayaknya. Bulan November hingga bulan Mei memang waktu yang pas untuk tangkap ikan tuna. Iya, ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal itu. Pantes saja paman udah nggak sabaran. Nah, itu dia yang paman cari. Kawanan burung yang bergerombol seperti ini menjadi tanda bahwa akan banyak ikan tuna yang berkumpul di dekat situ. Si burung memang tak memakan si ikan tuna, tapi ikan-ikan kecil seperti ikan tembang, ikan terbang, atau ikan tongkol kecil yang menjadi makanan ikan tuna. Ikan tuna yang bergerak bergerombol pasti akan tertarik untuk mendekati kerumunan ini. Sayangnya si ikan tuna jarang menampakkan diri ke permukaan. Nah, paman nelayan membutuhkan satu tanda lagi untuk menandakan keberadaan ikan tuna ini. Ya, itu dia, kelompok lumba-lumba. Biasanya, si lumba-lumba akan senang juga mengejar anak-anak ikan tuna yang ikut dalam kawanannya. Bagi lumba-lumba, tuna adalah makanan lezat yang bergizi. Loh, kok paman malah keluarkan layang-layang? Waduh, sekarang bukan saatnya bermain, paman. Nanti saja kalau sudah pulang ke rumah. Itu ikannya lagi banyak. Otan lebay. Paman nelayan memang tidak hendak bermain. Layang-layang ini adalah alat tangkap yang cukup jitu untuk menangkap ikan tuna. Layang-layang akan membawa umpan seperti ini. Cukup mirip dengan ikan betulan kan? Nah, umpan-umpan ini akan digerakkan di permukaan air untuk menarik perhatian ikan tuna.
Ayo paman, kita bergegas. Tuh lihat, lumba-lumbanya mengejar ke arah sana. Pasti di sanalah ada ikan tunanya. Perahu paman langsung ngacir teman. Ya maklum saja, laju renang lumba-lumba dan juga ikan tuna memang luar biasa. Ikan tuna mampu berenang hingga kecepatan 75 km per jam loh. Nah ini berarti laju perahu paman nelayan harus lebih cepat. Paman harus berhasil mendahului si ikan tuna dan juga memperkirakan jalur lintasan yang akan dilalui rombongan ikan tuna ini. Di jalur perlintasan inilah umpan akan ditempatkan. Ayo paman, semoga berhasil. Yeay! Dengan sebuah jurus jitu, paman nelayan berhasil dapat sambaran ikan. Strike! Hentakan pertama ikan tuna biasanya cukup berbahaya. Apalagi paman nelayan hanya mengandalkan tangan kosong dan bahunya saja untuk menahan laju tali pancing. Tenaga ikan tuna pasti kuat sekali. Syukurlah paman berhasil. Untung saja paman sudah berpengalaman. Nah, itu dia. Si sirip kuning mulai terlihat mendekat ke perahu. Walau perlawanan ikan bisa memakan waktu hampir 30 menit, paman nelayan pantang menyerah. Dan sejurus kemudian, ikan berhasil paman naikkan ke atas kapal. Kermaks alias keren maksimal. Wih, besar banget ikan tuna yang didapat. Kalau taksiran otan sih beratnya sekitar 30 hingga 40 kilogram. Ikan yang paman dapat langsung dipotong seperti ini. Hal ini tentu saja akan memudahkan penyimpanan ikan. Maklumlah, di musim ikan seperti ini, paman nelayan bisa seharian mancing di laut. Agar tak rusak, daging ikan ditempatkan pada wadah berisi es batu. Nelayan di Pulau Seram Maluku memang bisa mendapatkan hasil yang lumayan dari tangkapan ikan tuna ini. Ketika dibawa ke pengepul, harga ikannya bisa mencapai 60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Harganya tergantung kualitas mutu daging ikan. Jadi kalian bisa hitung sendiri hasil yang didapat dari satu ekor tangkapan ikan seperti ini. Ikan tuna sirip kuning memang telah jadi komoditas dunia. Selain rasanya yang lezat, daging ikan tuna kaya akan protein, zat omega 3, dan kandungan zat baik lainnya. Tak heran ketika dijual ke negara Jepang, harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogramnya. Wih, cakep! Siapa yang suka makan ikan? Ayo merapat! Semua jenis ikan tuna adalah bahan pangan bergizi tinggi teman, dan bisa diolah jadi makanan super enak. Salah satunya kornet tuna. Tuh, tunanya udah datang. Mana seger-seger banget. Buktinya warna kulitnya masih terang mengilap. Kalau kata emak-emak, glowing. Sortir dulu yuk berdasarkan ukurannya. Ukuran ikan tuna di sini berkisar 1-2 kg per ekornya. Oh iya, tuna yang diolah di sini termasuk kelompok tuna ukuran kecil teman. Nggak seperti tuna sirip kuning, juga sirip biru yang bobot tubuhnya bahkan mencapai ratusan kilogram. Ayo baris, isi perutnya mau dibuang nih. Kayaknya kok gampang banget ya. Oke, sekarang waktunya masak tuna utuh ini selama 20 menit. Selesai dimasak, langsung kuliti deh. Wih, terlihat lembut banget ya daging ikan tuna ini. Teman, tahu nggak kenapa daging ikan lebih lembut dibanding daging hewan darat seperti kambing dan sapi? Itu karena otot ikan tidak bekerja sekeras otot hewan darat macam sapi dan kambing. Ikan hanya mengapung sepanjang waktu dan tidak perlu menopang berat badannya. Ini bikin serat otot ikan lebih pendek dan tidak sekeras hewan darat teman. Oh iya, suir daging ikan tuna ini juga untuk menyortir kembali duri-duri yang masih menempel pada daging. Jangan lupa timbang untuk menyesuaikan dengan komposisi bumbu kornetnya nanti. Ternyata daging tunanya nggak sendirian. Daging tuna yang kaya protein akan dipadukan dengan kentang yang kaya karbohidrat, supaya kandungan nutrisinya makin lengkap. Campur daging tuna, kentang, dan juga bumbu-bumbunya seperti bawang bombay, bawang merah, serta bahan lainnya untuk mengikat tekstur dari kornet tuna. Wadah kaleng-kalengnya udah pada ngantri tuh.
Mengemas ikan dalam kaleng salah satu cara agar ikan awet lama. Asal kalengnya harus kedap udara, teman. Makanya, kaleng yang sudah terisi kornet tuna harus dimasukkan ke dalam mesin exhaust box. Uap panasnya akan mengeluarkan udara di dalam kaleng. Terakhir, sterilkan kornet tuna kalengan. Caranya dengan pemanasan. Dijamin deh, mikroorganismenya bakal mati. Kornet tunanya bisa awet sampai 3 tahun deh. Kermaks! Teman, kornet tuna bisa dikreasikan jadi rolade loh. Dijamin deh, bikin makan ikan jadi tambah nikmat. Siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, ada roti untuk pembungkus kornetnya. Pastikan roti benar-benar tipis ya, biar mudah digulung. Oleskan mayones, supaya makin sehat. Tambahkan juga sayuran seperti selada, tomat, dan ketimun. Oke, tambahkan kornet tunanya ya. Daging tuna sangat bagus untuk nutrisi di masa pertumbuhan. Selain itu, kandungan seleniumnya juga tinggi, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh teman-teman di rumah. Nah, sekarang gulung deh. Biar tidak hancur, lumuri dengan telur dan tepung roti. Tepung roti ini juga bikin rolade jadi tambah renyah saat dimakan. Goreng dengan minyak panas. Dan rolade kornet tuna sudah jadi. Sedap! Bersama si Otak. Sob, ngapain sih kamu panjat-panjat pohon? Kalau nanti jatuh gimana? Hiks. Nggak mau kalah ya sama Otan? Bentar. Otan baru ingat, kamu kan memang punya keahlian panjat pohon. Di alam, keahlian memanjat pohon sangat dibutuhkan panda untuk menghindari diri dari musuh dan beristirahat, teman. Panda mulai bisa memanjat saat ia berusia 6 bulan. Sobat Otan ini bisa memanjat setinggi hampir 4.000 meter loh. Wah, Paman Kiper langsung nyusulin kamu tuh. Ayo Paman, jangan mau kalah sama Panda. Yah, kok kamu malah ninggalin Paman sih, Sob? Sabar ya Paman. Teman, Otan sekarang sedang berada di Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Itu loh, lembaga konservasi dan penelitian panda yang ada di negeri Tiongkok. Banyak relawan dari berbagai negara datang ke tempat ini. Mereka dengan sukarela membersihkan kandang panda, membuat makanan untuk panda, bahkan sampai menyuapi si panda. Pelan-pelan ya makannya, Sob. Oh iya, lembaga konservasi ini juga meminjamkan pandanya ke lembaga konservasi satwa di negara lain. Dan Indonesia jadi negara ke-16 yang mendapat pinjaman sepasang panda dari negeri Tiongkok. Tujuannya selain untuk edukasi, juga untuk dapat melahirkan keturunan panda yang lucu. Tanggal 28 September 2017 lalu, Cai Tao si jantan dan Hu Chun si betina dibawa ke Indonesia dengan pesawat komersil. Persiapannya sangat detail dan seksama loh. Jangan lupa kasih bekal bambu yang banyak, biar Sobat Otan ini anteng selama 5 jam di dalam pesawat. Wih, kedatangan dua panda disambut meriah oleh masyarakat Indonesia loh. Akhirnya nggak usah jauh-jauh ke Tiongkok untuk ketemu kamu, Sob. Cai Tao si jantan dan Hu Chun si betina, sepasang giant panda ini tinggal di Istana Panda Taman Safari Cisarua Bogor. Paman Falah, sang kiper, bakal temenin Kak Yesi nih. Sob, kamu kenapa? Lontong! Tolong! Kak Yesi, Paman Falah, Ciao tahu pingsan tuh. Bentar, coba Otan lihat baik-baik. Aduh, kirain kamu pingsan, Sob. Ternyata lagi minum. Bikin Otan panik aja. Seperti kita, teman. Habis makan, pasti minum. Panda juga begitu. Airnya ini air pegunungan loh.
Seger ya sob. Nah, kalau di alam bebas, panda hampir mendapatkan semua air yang mereka butuhkan dari bambu. Oh iya teman, sistem pencernaan panda tergolong unik. Panda punya sistem pencernaan khas satwa karnivora, padahal ia makan tumbuhan. Pencernaan panda pun jadi nggak efisien deh. Makanya, biar nutrisinya terpenuhi, panda harus makan yang banyak, yakni 9-18 kg, atau butuh 16 jam per hari untuk makan. Walah, nggak pegel tuh mulut kamu sob. Paman di atas lagi ngapain tuh? Loh, kok? Oh, ternyata lagi kasih makan caitau. Hap, langsung dilahap. Cakep. Memberikan makan dengan cara ini dilakukan untuk melatih panda berdiri teman, sebagai persiapan musim kawin antara bulan Maret sampai Juni. Selain bambu, panda juga dapat makanan tambahan seperti wortel dan cake panda. Iya, teman-teman gak salah dengar kok. Cake panda, seperti yang Cai tahu makan itu. Emang teman-teman di rumah aja yang bisa makan cake? Selain makan bambu, berarti ini makanan tambahannya kue panda. Ini tiap hari dikasih makan juga? Ya, ini tiap hari kita kasih makan cuma 1%-nya. Dalam satu hari kita 800 gram. Di alam bebas, hampir 99% makanan panda adalah bambu. Sisanya mereka akan makan rumput, kadang makan hewan pengerat atau serangga juga sebagai asupan kalsium dan protein. Nah, kalau di tempat konservasi, kebutuhan kalsium dan protein diperoleh dari cake panda ini. Makanya, bahan untuk membuat cake panda diantaranya telur, kacang kedelai, dan bubuk kalsium karbonat. Oh iya, resepnya langsung dari Cina loh. Setiap hari, Paman Falah juga akan taruh potongan cake panda di dalam bambu seperti ini. Lagi-lagi untuk melatih si panda mengambil makanannya. Apa itu? Seperti es batu? Tapi kenapa ditaruh di kandang panda? Siapa pelakunya? Ayo ngaku! Otan butuh bantuan Paman Editor. Tolong rewind dong Paman. Ups, ternyata Paman Falah yang taruh es batu di kandang panda. Ya. Ternyata es batu ini biasa ditaruh untuk dimainkan si Caitau dan Hucun teman. Nah kan, langsung dipeluk es batunya. Dingin. Sehari-hari panda ini memang suka bermain. Biasanya mereka akan memanjat, berguling, atau sekedar duduk di atas karet ban ini. Santuy sob. Sobat Otan ini juga suka berendam di dalam air loh. Biasanya kalau cuacanya sedang panas. Sementara kalau suhu lingkungannya dingin, seperti di habitatnya, bulu panda yang tebal ini akan berfungsi untuk menghangatkannya. Teman, panda termasuk binatang soliter atau penyendiri. Di habitatnya, panda akan bertemu singkat dengan lawan jenisnya selama musim kawin saja. Setelahnya, mereka akan hidup sendiri lagi. Oh iya teman, ada yang tahu nggak fungsi lingkaran hitam pada mata panda? Ini untuk membantu mereka mengenali satu sama lain. Nah, tubuhnya yang berwarna hitam dan putih ini juga ada fungsinya loh. Bagian tubuh panda yang berwarna putih bisa membantu mereka untuk bersembunyi dari predator di habitat salju. Sementara bagian yang berwarna hitam seperti lengan dan kaki membantu untuk bersembunyi di tempat teduh.